Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Efrans Firdaus dari Teknik Elektro kelas A, angkatan 2020 Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, mengenai wawancara aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat. Ya, oke. Dengan narasumber saya, silakan memperkenalkan diri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya. Di siang hari ini kita masih dapat menghirup udara segar dan juga diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu dan senantiasa kita limpah curahkan pada paduka alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga sampailah kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu menjadi umat yang senantiasa berada pada sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, pada siang hari ini saya berkesempatan menjadi narasumber dalam tugas Saudara Efran, mata kuliah Pancasila, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Singapura Bangsa Karawang. Perkenalkan, nama saya Agil Sahrial Putra. Saya sini bekerja sebagai staf pemasaran travel umroh dan haji PT Risalah Madinah Jakarta, cabang Bekasi yang beralamat di Medland Tambun. Mungkin itu saja perkenalannya. Baik, kepada Saudara Agil, mengenai aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila, itu pandangan terhadap Agil pribadi itu seperti apa? Khususnya untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Silakan dijawab. Baik, karena saya kebetulan ya bekerja di bidang travel umroh dan haji, tentulah sila pertama itu sangat penting karena berhubungan dengan agama atau ketuhanan gitu. Nah, aktualisasi penerapannya dalam pekerjaan saya yaitu salah satu diantaranya mewujudkan keinginan seseorang untuk pergi haji dan umroh. Terus, nah kami fasilitasi dengan adanya PT Risalah Madinah yang membuka program haji dan umroh. Lalu dalam kegiatan sehari-harinya di dalam PT Risalah Madinah tidak hanya program umroh dan haji saja, tetapi juga ada program lomba sholawat, terus juga kemarin kita mengadakan Maulid Nabi selama 12 hari yang bertempat di kantor di Medland Tambun. Nah, itu sekelumit dari banyak program-program kami yang berhubungan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi karena memang betul-betul kami ini adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang agamaan istilahnya ya, maka tentulah sila pertama itu
sangat banyak kami lakukan dan kami terapkan. Seperti itu. Ya, baik. Kan sekarang ini kita masih di masa sulit ya, seperti pandemi corona. Bahkan kita wawancara dalam keadaan meeting jarak jauh. Nah, tantangan apa saja sih dalam mengaktualisasinya? Nah, Tantangan terus apa mungkin pengalamannya? Karena kami adalah salah satu sektor industri yang sangat terdampak gitu ya, karena sejak awal bulan Februari kalau tidak salah itu kan pemerintah Arab Saudi sudah menyetop umroh, apalagi haji kemarin dari Indonesia khususnya. Maka dari itu, dari sejak bulan Februari sampai dengan saat ini, tentulah banyak kendala-kendala atau halang-halangan yang disebabkan oleh COVID-19 ini, termasuk ketika kita mengadakan Zoom meeting ini karena tidak bisa bertemu secara langsung gitu. Ya, jadi bisnis travel umroh dan haji ini adalah salah satu yang paling terdampak karena pandemi corona. Baik. Nah, Bapak sendiri kan di bidang travel umroh ya. Berarti untuk aktualisasi sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab pasti sangat mengedepankan sebuah keadilan. Nah, coba bagaimana aktualisasinya, terus tantangan-tantangannya khususnya di masa pandemi ini dalam adil, dalam mengatur keuangan khususnya, atau mengatur jamaah atau kegiatan gitu. Silakan dijawab. Oke, jadi aktualisasi pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama kita dalam melayani jamaah atau konsumen itu kami tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Semuanya sama, kita perlakukan sebagaimana mestinya dia seorang konsumen atau jamaah daripada program tersebut. Terus di antara kemanusiaan yang adil dan beradab, kami mengedepankan etika-etika yang menjunjung tinggi daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW, di mana ketika menjamu tamu gitu ya, misalnya jamaah atau konsumen ini adalah tamu yang wajib kita muliakan gitu, seperti itu. Dan tantangannya pada masa ini tentulah tidak biasanya gitu kami menerima tamu datang langsung ke kantor, tetapi tantangannya saat ini adalah kami memasarkan program-program kami atau produk kami di sosial media, baik itu Facebook, WA, Instagram, ataupun website, seperti itu. Baik, untuk pandangan Bapak sendiri terhadap konsumen yang ingin naik haji tetapi dia tidak mampu. Nah, tapi dia itu ingin sekali naik haji. Nah, itu bagaimana untuk mengaktualisasi sebuah keadilan? Nah, kebetulan ya, pertanyaan yang bagus. Di PT Risalah Madinah ini ada namanya program umroh atau haji cicilan. Jadi siapapun yang ingin umroh atau haji tapi dia memiliki keterbatasan dana, maka dia bisa mengikuti program tersebut, di mana sang jamaah ini atau calon konsumen ini hanya pertamanya dibebankan biaya pertama atau DP. Ya, nanti setelah umroh atau haji baru bisa dicicil dengan jangka waktu tertentu gitu. Ada programnya supaya meringankan beban jamaah. Jadi tidak kita nungguin nabung dulu gitu, tapi bisa dicicil setelah umroh atau haji. Ya, seperti itu. Kemudian untuk aktualisasi sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Nah, bagaimana aktualisasi Bapak dalam
sila ketiga ini? Terima kasih. Halo. Oke. Bentar dulu. Nah, untuk sila yang ketiga ya. 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 Aktualisasinya yaitu salah satu di antaranya karena Persatuan Indonesia, maka kami membuka outlet tidak hanya di Jakarta saja, tapi juga banyak menyebar di seluruh daerah, walaupun belum semuanya gitu. Dalam rangka agar semua masyarakat Indonesia yang beragama Islam mudah-mudahan semuanya bisa haji dan umroh, minimal bisa melaksanakan umroh seperti itu. Jadi semuanya rata. Ya. Kan ada pandangan atau stigma masyarakat tentang suku ini, suku itu, misalnya suku ini terlalu pokoknya ada serba-serbinya seperti tantangannya, itu bagaimana di dalam atau dalam menyikapinya di dalam sebuah masyarakat itu? Nah, untuk masyarakat sendiri, ya itulah kami harus tahu gitu bagaimana seseorang itu kepribadiannya, karena setiap orang kan beda-beda gitu ya kepribadian seseorang itu, tidak selalu sama gitu. Nah, maka dari itu kita harus mencermati dulu seseorang itu seperti apa dan bagaimana kita harus berhadapan atau bersikap dengannya. Jangan sampai yang tadinya kita ingin berbuat baik malah disangka berbuat buruk gitu. Kan itu merugikan kita gitu ya. Oke, baik. Untuk aktualisasi sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, khususnya dalam permusyawaratan. Nah, misalnya dalam berhaji, apakah ada sebuah musyawarah atau sebuah kesepakatan agar konsumen itu tetap nyaman dan tetap aman di dalam perjalanan? Coba. Terima kasih. Ya, baik. Nah, untuk ya aktualisasi Pancasila sila keempat, yaitu intinya permusyawaratan, tentulah kami dalam melayani jamaah itu seperti yang tadi saya bilang di sila kedua ya kami dalam beretika terhadap jamaah atau konsumen juga harus dengan melalui musyawarah atau kesepakatan nantinya bagaimana dari mulai dia daftar, terus dia berangkat, dia pulang, dan menyelesaikan umroh atau haji tersebut itu dengan musyawarah yang kita lakukan secara semestinya gitu, biar tidak ada kesalahpahaman di antara petugas dengan para jamaah. Berarti sama ya untuk kebijaksanaan ya, khususnya itu seperti orang yang tidak mampu tapi ingin sekali berhaji itu ya, sama seperti di aktualisasi sila kedua ya Pak? Iya. Nah, oke, baik. Untuk yang terakhir ya, berarti sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu bagaimana aktualisasi Bapak dalam menjalani perusahaan Bapak di bidang traveling umroh itu? Terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi untuk aktualisasi sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pertama terhadap jamaah, dan yang kedua nantinya saya berbicara tentang masyarakat umum. Yang untuk jamaah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kami Rissalah Madinah ini tentulah melakukan
pekerjaan dengan seadil-adilnya dan juga dengan semestinya. Jangan sampai kita ini ibaratkan keluar dari jalur atau keluar daripada apa yang ditugaskan oleh kami. Nah, untuk masyarakat umum sendiri, keadilan sosialnya yaitu PT di Salah Madinah sering ya memberikan CSR ya, dana sosial untuk masyarakat sekitar, baik itu sekitaran kantor ataupun jamaah secara luasnya gitu ya. Ya, itu. Nah, dari mana berasalnya dana CSR itu? Ya, kami itu berasal daripada keuntungan yang kami peroleh daripada jamaah sekalian. Jadi jamaah itu tidak hanya umroh saja atau haji saja ibadahnya, tapi juga membantu masyarakat secara umum atau secara luas gitu, dengan dia mengikuti program umroh atau haji tersebut, maka dia juga telah membantu masyarakat sekitar atau sosial ya istilahnya. Ya, pertanyaan terakhir itu dalam konteks keadilan juga, adakah melihat dari kemampuan ekonomi konsumen itu, misalnya nih, yang kaya itu dikasih tawaran harga yang tinggi, setinggi-tingginya sesuai dengan harta yang dimiliki. Terus yang kurang mampu itu dikasih dengan harga yang bersahabat atau bisa diterima oleh kalangan yang tidak mampu. Apakah ada istilah begitu di dalam perusahaan Bapak? Oh tidak, karena seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwasannya kita melayani jamaah atau konsumen itu seperti seorang raja ya, karena kami mengikuti akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat menghormati para tamu yang datang, baik itu si kaya ataupun si miskin. Tidak ada ketimpangan atau gap di antara si kaya dan si miskin, semuanya sama rata. Berarti yang membedakan hanyalah ketika dia memilih program umroh, apakah dia memilih paket A atau paket B atau paket C. Nah, seperti itu. Berarti sama rata ya di perusahaan Bapak, untuk biaya itu tergantung paket yang dipilihnya. Oke, baik Pak. Iya. Ada itu kan nantinya mengaruhi nah di situ perbedaannya ketika dia memilih paket. Nah, tentulah fasilitas yang diberikan juga akan berbeda dengan satu sama lainnya, seperti itu. Oke, baik. Ya, untuk Pak Adil ada closing statement-nya dari wawancara kita ini mengenai aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat. Jadi aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saya sebagai staf marketing atau pemasaran di PT Risalah Madinah Jakarta. Yang pertama, karena kita bergerak di bidang travel dan umroh, maka sila yang pertama adalah yang terpenting bagi kami karena itu menyangkut dengan latar belakang perusahaan kami. Yang kedua, kami melayani dan juga memperhatikan para jamaah atau konsumen dengan baik dan juga adil. Dan yang ketiga, kami perusahaan itu mempersatukan semuanya, dalam artian karena kita adalah satu perusahaan, satu kesatuan yang utuh, maka di antara pegawai itu ibaratkan keluarga dari pusat sampai ke cabang-cabangnya. Nah, yang keempat, di dalam menjalankan bisnis perusahaan ini, kami juga ketika
dengan para petinggi-petinggi kami, itu kami bermusyawarah bagaimana baiknya atau bagaimana evaluasinya terhadap perusahaan ini ke depannya agar lebih baik lagi, dan juga terhadap konsumen tentulah kami selalu berkomunikasi, bermusyawarah agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memberikan pelayanan-pelayanan. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami selain umroh atau haji programnya juga ada yang lainnya yang bersifat sosial, yaitu dana sosial, terus wakaf haji atau wakaf masjid, terus juga ada ambil zakat sendiri kami. Ya, karena kami tahu ya, selain daripada konsumen sendiri, ada hak-hak orang lain sifatnya sosial yang butuh daripada pertolongan kami, seperti itu. Oke. Kepada Bapak Agil, terima kasih ya setelah menyempatkan untuk jadi narasumber dalam wawancara ini yang bertemakan aktualisasi penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan masyarakat. Baik, saya sebagai pewawancara Evans Firdaus dari Teknik Elektro tahun 2020 Universitas Singapura Bangsa mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga pamit undur diri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.